Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, insyaallah asul kita di Syekh Jalani Putrul Ghaib wa nafa'na bihi wa lumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, berkah dunia dan akhirat, ya imatan bihi wa dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Yang ulun hormati para hadirin yang hadir di sini, banyak sekali, kita di 10 lebih dari 10 orang seperti para gaib. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan melewati tabaruk kepada mereka, kita sampai hadrat kita di sisi Allah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada para ulama, guru-guru agama yang sudah hadir pada hari ini. Nah, ada guru Zainal Arifin juga, alhamdulillah rabbil alamin. Minggu kemarin siapa? Habib Umar ada Jona datang. Habib Umar berhasil, alhamdulillah. Kepada Habib Umar, selamat Habib Umar. Harta ada pada mulai. Dalam hadis Nabi itu tabassum aja, senyum aja apa-apa. Nanti berokok kalau berokok bebek. Dulu nana kayaknya berokok di mana kawah, bukan der. Dulu mulai ambil lah, ayo minum deran nggak ada apa-apa. Ini berakat biar nyiram yang ambil. Ya Allah. Bismillah. Nah, nyaman kalau kita duduk di samping-samping Habib ini. Alhamdulillah. Tadi dalam hadis Nabi, man ahabba juriyati, siapa yang menyukai juriyatku, kata Rasulullah, nasabku, turunanku, bapak ahabani, dia itu berarti mencintaiku. Man ahabani diulang, siapa yang mencintaiku, bapak ahabahu, maka dia berarti mencintai Allah. Dari mana dicintai oleh Allah Subhanahu. Amin. Mudah-mudahan para habaib bergembira juga di sini, para guru-guru agama bergembira. Minggu kemarin kita diajarkan oleh Syekh bagaimana kita dalam hidup ini mencari signal perintah batin Allah pada diri kita. Pada umumnya perintah yang umum itu seperti tastabilu litarkil junubi. Kegiatan kita adalah sibuk untuk melihat dosa-dosa kita. Jadi kita tidak mengomentari orang lain, tidak mengamati orang lain, apalagi mencela orang lain, menuduh orang lain dengan alasan apapun, baik dengan alasan ilmu agama maupun ilmu yang bukan agama. Iya, penting hidup ini ternyata memperhatikan diri kita, dosa-dosa kita. Sebagaimana johala minha wa ma batal, baik yang zahir maupun batin, sehingga rajinlah kita mengucap astagfirullahaladzim. Wasani yang kedua, memperhatikan signal perintah batin Allah. Perintah batin ini bagaimana perintah batin? Perintah batin dari Allah ini sifatnya hal yang mubah. Mubah itu hal yang boleh. Hal yang boleh itu misalnya
kita bermuamalah, kita berjualan, kita berdagang, kita berusaha, itu kan pekerjaan mubah tuh. Pekerjaan mubah artinya pekerjaan boleh dalam agama. Apalagi pergaulan itu hari-hari hidup, menghiasi rumah, memperbaiki rumah, ya kan? Ini adalah perkara mubah. Maka bagaimana kita mengisi perkara mubah ini menjadi pahala, menjadi ibadah, menjadi nilai ibadah. Karena kalau itu dibiarkan sayang kan? Karena itu Nabi pernah katakan, "Muslim Islamil mati tak tahu mahayanya." Nah, dengaran dua kata itulah. Kasihkan anunya, diulangi kah? Sesakin lah. Jadi dua tadi, bagaimana kesibukan kita melihat dosa-dosa kita, keaiban kita, zahir maupun batin. Yang kedua adalah bagaimana kita memperhatikan lagi signal perintah Allah yang bersifat batin pada dataran mubah. Mubah ini bagaimana kita mengisi? Paling bagus pekerjaan mubah ini kalau bagi orang ahli ma'rifatullah, kata saya, tafakkur fi amrillah, memikirkan, merenungkan tentang urusan Allah, tentang kemahadasyatan Allah. Maka bertemulah nanti dia dengan mukasyafah dan musyahadah. Mukasyafah itu artinya terbukanya tirai bagi si hamba ini, sehingga dia dapat melihat keagungan dan kebesaran Allah tunggal. Nah, kebesaran dan keindahan Allah bersifat tunggal, esa. Itulah terem para ulama dari dulu sampai sekarang, istilah tauhid. Sehingga nanti berkembang tauhid itu yang kita kenal dengan sifat 20 itu dipahami lagi adanya tauhidul afal. Bagaimana kita memandang suhud pandangan kita tentang af'al, perbuatan-perbuatan Allah. Itulah kita memahami tentang takdir. Bagaimana kita berserasi dengan af'al Allah, berarti berserasi dengan takdir Allah. Seterusnya kita, bagaimana kita berserasi dengan asma-asma Allah. Asma artinya sifat Allah. Bagaimana musyahadah kita? Bukan kepada teks, sekedar teks, tapi di kehidupan. Alam semesta ini ternyata sabakat rahmati min godabi. Alam semesta ini ternyata hanyalah berisi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat itu asma Allah, min asma'ihi ar-Rahman ar-Rahim. Maka haruslah kita ketika membuka mata kita, kulub hati kita, yang kita lihat adalah asma Allah itu berupa apa? Ternyata hidup ini adalah rahmat. Rahmat itu ada di mana? Kasih sayang. Dan bagaimana kita merubah akwan ini? Ada kan di dalam syair Nurul Mustafa, ya kah? Cahaya yang dipilih yaitu Nabi Muhammad, mala'al akwan. Yang berisi, mala itu berisi, isi. Akwan itu alam semesta yang zahir ini yang terlihat. Isinya tidak lain adalah Nurul Mustafa. Siapa itu Nurul Mustafa? Nabi yang terpilih. Kenapa Nabi terpilih? Nabi yang terpilih itu maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW yang di dalam Al-Quran disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kecuali tidak lain Nabi Muhammad itu adalah rahmat bagi sekalian alam. Nah, kayak apa kita suhud memandang alam semesta ini tidak lain adalah Rahman Rahim Tuhan. Berarti kita sudah bertauhid, namanya tauhidul asma namanya. Tauhid apa? Sudah serasi dengan takdir. Tidak menentang takdir Allah, tidak menggerutu dengan takdir Allah, menerima dengan ridho apapun yang terjadi di hadapan kita akan datang maupun sebelum yang telah lewat, sudah kita terima aja. Jangan di apa lagi? Kita pernah berbuat dosa dan sebagainya, sudah kita terima juga, itu kenyataan. Yang penting bukan sekedar ingat-ingat itu, yang penting kita minta ampun kepada Allah, gitu kan? Selesai kan? Tastagilu bitarki dzunub, bagaimana engkau mensibukkan diri untuk meninggalkan dosa-dosamu. Sudah. Sekarang tauhidil af'al, sudah, tauhidil asma sudah, tauhid sifat. Tauhid sifat. Tauhid tentang sifat Allah, berarti mengesahkan sifat Allah. Sifat Allah ada berapa? Ada 20. Ulama sudah membikinkan 20 sifat. Satu sifat jaiz Allah, tambahan.
Jadi itu sifat yang boleh. Kita ambil semuanya itu. Qidam, baqa, yang mana yang kita bisa? Oh, ternyata yang kita sering bisa adalah qaim Allah Subhanahu wa taala. Qaim Allah. Dalam kitab